Saya Felix Obama Tambuun dengan nomor absen 009. Saya Yulia Sri Veronica Runu, absen 11. Saya Niputu Fani dan Indra Suari, absen 012. Dari 10 prinsip ekonomi, salah satunya yaitu menghadapi trade-off. Dari sini akhirnya muncul yang disebut Theory of Customer Choice. Apa itu Theory of Customer Choice? Theory of Customer Choice adalah bagaimana orang memilih barang atau jasa yang akan mereka konsumsi. Dalam memilih barang atau jasa, tentunya mereka akan memperhatikan batas konsumsi yang mampu mereka beli atau sering disebut budget konstan. Budget konstan adalah batas dari kombinasi konsumsi yang mampu dibeli oleh konsumen. Budget konstan juga menunjukkan bagaimana kombinasi yang dapat dibeli berdasarkan pendapatan yang dimiliki. Di samping melihatkan kurva budget konstan, di mana garis biru merupakan batas awal dari yang boleh dibeli. Jika pendapatan saya 1 juta rupiah, saya hanya boleh membeli 500 Pepsi dan 100 pizza. Sedangkan ketika pendapatan saya naik, itu ada di garis merah, di mana batas baru pun ada, di mana kita bisa membeli Pepsi 1000 dan pizza di angka 200. Yang kedua, kita akan membahas mengenai penggambaran preferensi konsumen dan kurva indifference. Apa sih kurva indifference? Kurva indifference adalah cara memperlihatkan bagaimana perilaku konsumen terhadap dua buah produk yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ini merupakan salah satu contoh dari kurva indifference, di mana kita bisa lihat kuantiti Pepsi dan kuantiti pizza. Di sini ada dua garis, yang pertama garis L1 dan garis L2, di mana ada titik A, B, C, dan titik D. Di titik-titik itu adalah menunjukkan bahwa konsumen merasakan kepuasan yang sama, dan garis L1 dan L2 merupakan tingkat kepuasan yang berbeda. Semakin jauh kurva dari titik asal atau titik mula, semakin tinggi juga kepuasan konsumennya. Sedangkan di kurva indifferent, ada yang disebut dengan MRS atau Rate of Substitution. Ini adalah tingkat di mana konsumen berani menukar atau bersedia menukar barang dengan nilai yang sama. Contohnya, biasanya ketika kita keadaan haus, kita lebih berani untuk menukar 1 buah pizza dengan lebih banyak Pepsi. Kebalikannya, ketika kamu merasa lebih lapar, kamu akan berani menukar Pepsi dengan lebih banyak pizza. 4 sifat kurva indifference. Yang pertama, kurva yang lebih tinggi lebih disukai daripada yang lebih rendah. Yang kedua, kurva indifference selalu miring ke bawah. Ini menunjukkan bahwa konsumen menukar satu barang dengan barang lainnya, tapi dengan cara yang seimbang. Yang ketiga, kurva indifference tidak saling berpotongan. Jika dua kurva indifference berpotongan, itu akan membingungkan, karena berarti ada dua kombinasi barang yang memberi kepuasan yang sama, padahal jumlah barang yang berbeda. Ini bertentangan dengan prinsip bahwa konsumen lebih suka memiliki lebih banyak barang. Yang keempat, kurva indifference selalu melengkung ke dalam. Kurva ini melengkung karena konsumen lebih rela menukar barang yang mereka miliki dengan jumlah yang lebih banyak. Ada dua macam ekstrim kurva indifference. Yang pertama, substitusi sempurna adalah situasi di mana dua barang dapat saling menggantikan sepenuhnya dalam konsumsi dengan rasio penggantian tetap. Kurva indifference untuk substitusi sempurna berbentuk garis lurus dengan kemiringan tetap. Contoh, 1 lembar 20.000 sama harganya dengan 2 lembar 10.000. Betul, kenapa konsumen menganggap kombinasi ini dengan nilai yang sama? Karena dapat membeli barang dengan nilai yang sama. Yang kedua, komplement sempurna adalah situasi di mana dua barang selalu dikonsumsi bersama dalam proporsi tetap untuk memberikan utilitas kepada konsumen. Barang-barang ini tidak dapat digunakan secara terpisah tanpa kehilangan nilainya. Contohnya, laptop memerlukan pengisi daya untuk tetap berfungsi. Tanpa salah satunya, mereka tidak akan bekerja secara maksimal. Sama kayak aku dan kamu. Enggak.
Optimalisasi apa yang dipilih konsumen? Tujuan dari mempelajari ini adalah untuk memahami bagaimana konsumen membuat pilihan. Konsumen menginginkan lebih banyak barang saat pendapatannya naik atau biasa disebut normal good. Contohnya, makanan berkualitas tinggi dan pakaian branded. Konsumen membeli lebih sedikit barang saat pendapatannya bertambah atau biasa disebut inferior good. Contohnya, pakaian non-branded dan transportasi publik murah. Yang pertama, efek pendapatan. Efek pendapatan adalah perubahan pada konsumsi yang muncul saat harga menggerakkan konsumen ke kurva indifferent yang lebih tinggi atau rendah. Yang kedua itu ada efek substitusi. Efek substitusi adalah perubahan pada konsumsi yang muncul saat sebuah harga menggerakkan konsumen di sepanjang kurva indifferent ke titik dengan tingkat substitusi marginal baru. Contoh ilustrasi perubahan harga, misalnya harga kopi turun. Efek substitusinya, saya lebih memilih minum kopi daripada teh karena harga kopi cenderung lebih murah daripada teh. Yang kedua itu ada efek pendapatan. Saya merasa lebih mampu sehingga saya membeli barang lain seperti kue untuk menemani saya minum kopi. Kurva efek substitusi dan efek pendapatan. Perhatikan bahwa perubahan dari titik A ke titik B mewakili perubahan murni dalam tingkat substitusi marginal tanpa perubahan kesejahteraan konsumen. Demikian pula perubahan dari titik B ke titik C mewakili perubahan murni dalam kesejahteraan tanpa perubahan dalam tingkat substitusi marginal. Dengan demikian, pergerakan dari A ke B menuju ke efek substitusi dan pergerakan dari B ke C menunjukkan efek pendapatan.